Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Tackle Crash. Di channel ini gua bakal ngebahas seputar tentang sepak bola dari segala sudut pandang, di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang beragama muslim, jangan lupa sholat dulu guys, karena itu adalah kewajiban dari kalian. Dan yang sudah selesai sholat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share video dari gua. Oke? Oke, di video kali ini gua pengen ngebahas tentang rivalitas pertandingan antara Persija versus Persib Bandung. Menurut gua sih pertandingan ini di dalam lapangan cukup menarik ya, menarik lah, bahkan menarik. Tapi gua lebih tertarik dengan rivalitas antar kedua supporter. Karena menurut gua nih, di lapangan ya pemainnya ya panas, keras. Cuman hanya 90 menit aja kerasnya. Setelah itu mereka juga berteman, baik, bersahabat baik. Antara pemain seperti Atep misalnya. Atep itu pernah main di Persija, terus main ke Persib Bandung. Terus sekarang itu kayak Tony Sucipto, dulunya Persib, pindah ke Persija, biasa-biasa aja, nyantai lah. Pemain-pemainnya biasa, nggak seperti para supporternya. Nah, untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang rivalitas antar kedua supporter, Viking dan The Jackmania. Di sini gue nemuin artikel yang cukup menarik ya. Ntar artikel ini gue bakal tempelin di kolom deskripsi. Kalian tinggal cek sendiri. Ini artikelnya menarik nih, blog sih sebenarnya. Ini dengan judulnya Awal Mula Permusuhan The Jack dan Viking. Oke, langsung kita baca ya. Ini di sini dia menyebutkan ini adalah hasil kopi dari pengalaman orang. Baca sendiri ya. Oke, gue bacain. Teman-teman, gue sambil nge-vape ya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung. Perseteruan antara supporter Persija dan Persib sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak tahun 2000, yaitu bertepatan dengan Liga Indonesia 6 yang berlangsung. Di putaran pertama, sekitar 6 buah bus supporter Persib datang ke Lebak Bulus dan masuk ke Tribun Timur. Oke, putaran pertama di Liga Indonesia 6, 6 buah bus supporter Persib datang ke Lebak Bulus. Terus duduk di bangku di Tribun Timur dan terdiri dari banyak unit supporter seperti Balat Persib, Jurik, Stone Lovers, ABCD, Viking, dan lain-lain. Saat itu yang terbesar masih Balet Persib. Meski sempat nyaris terjadi gesekan dengan Jackmania, tapi alhamdulillah tidak terjadi bentrokan yang lebih luas. Justru kita, supporter Persib, bergerak ke arah Jackmania untuk berjabat tangan. Gue inget yel-yel kita waktu itu, ABCD, Anak Bandung Cinta Damai. ABCD, Anak Bandung Cinta Damai kali. Itu yel-yel ya. Selesai pertandingan supporter, Persib juga didampingi di Jackmania menuju bus dan Jackmania mengikuti dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Tuh kan, kalau damai kan enak, sama-sama di tribun, sama-sama mendukung, nggak ada keos-keosan, seru bro. Sekarang yang terjadi, tapi kita coba baca lagi ya. Penerimaan The Jackmania membuat kita, Viking, berniat untuk mengundang datang ke Bandung saat putaran kedua yang di Liga Indonesia ke-6 ya. Putaran keduanya dialog berlangsung lancar karena seorang pengurus The Jackmania yang bernama Erwan rajin ke Bandung untuk bikin kaos. Hubungan Erwan dengan Ai Betik nih panglimanya Viking nih. Bobotoh juga, dia almarhum ya. Gua hormat sama beliau. Dengan almarhum Ai Betik juga konon akrab banget, sampai-sampai Erwan pernah cerita kalau dia suka sama adiknya Ai Betik. Melalui Erwan jugalah Viking menyatakan keinginannya untuk mengundang dan menyambut The Jackmania di Bandung
meski kita sendiri masih khawatir dengan sikap bobotoh yang lain. Jadi ini menurut cerita dari anak Viking ya, anak Viking yang buat cerita ini. Berdasarkan kisahnya anak Viking nih. The Jackmania saat itu belum sebesar sekarang. Yang nonton di Lebak Bulus aja cuma di sisi selatan Tribun Timur. Jadi bersebelahan dengan Viking. Nah, ajakan Viking itu langsung ditanggapi oleh The Jackmania yang memang sudah punya niat juga untuk melakonin partai tandang. Jadi Jackmania juga pengen away day ke Bandung ya. Karena si siapa tadi Bang Erwan nih bersahabat dengan Kang Aibeltik. Jadi anak-anak Viking bisa open lah, bisa menerima karena sambutan The Jackmania pun di sebelumnya di putaran pertama tuh cukup damai ya, sangat damai malah. Oke, kita lanjut. Dibentuklah kemudian perencanaan, salah satunya dengan mengutus Sekum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum The Jackmania saat itu yaitu Saudara Faisal dan Saudara Danang. Mereka ditugaskan untuk melobi panpel Persib dari mulai masalah tiket hingga tribun The Jackmania. Kebetulan Danang lagi kuliah di Bandung, sehingga tempat kosnya jadi tempat kumpulnya The Jack di sana. Nah, jadi anak-anak The Jack ada yang kuliah di Bandung, terus anak-anak The Jack tuh sering ngumpul di Bandung ya. Enak sih kalau nggak ribut-ribut. Bisa nongkrong bareng, ngopi bareng. Karena Jackmania belum berpengalaman mengkoordinasikan anggota untuk menonton tandang, justru yang menjadi masalah justru bukan di koordinator kepada panpel Persib, tapi anggota The Jackmania itu sendiri. Banyak anggota yang bandel daftar pada hari H-nya. Jumlah yang tadinya cuma 400 orang berkembang menjadi 1.000 orang lebih. Bayangin gimana repotnya pengurus Jackmania nyari bus untuk ngangkut segitu banyak orang. Akibatnya Jackmania berangkat baru jam 12 siang. Itu juga terpecah menjadi 3 rombongan. Satu bis berangkat lebih dulu karena akan ganti ban. Disusul 4 bus kemudian. Dan terakhir berangkat dengan 4 bus tambahan. Nah, jadi ini pertama kali turnya di Jackmania ya, away day pertama, jadi agak belum ada pengalaman ya kan. Jackmania belum ada pengalaman buat away day. Jadi anak-anak teman-teman dari Jackmania agak kesulitan mengkoordinasikan segitu banyak orang. Apalagi pas hari H-nya baru banyak yang daftar. Sebelum-sebelumnya cuman sedikit. Oke, lanjut lagi. Keberangkatan The Jackmania sendiri itu juga masih diliputi keraguan apakah dapat tiket atau tidak. Tim advance yang diutus mendapatkan kesulitan mencari tiket. 4 hari sebelum pertandingan terjadi kerusuhan di Stadion Siliwangi akibat distribusi tiket yang kurang lancar. Ada seorang Vickers yang menganjurkan The Jack untuk hadir di acara khusus pertemuan tim dengan supporternya. Faisal, Danang, Budi ambil keputusan untuk hadir di acara itu. Di sana mereka sempat bertemu dengan Wali Kota Bandung, Kapolres, Ketua Panpel, dan Ketua Keamanan. Mereka semua menjamin bahwa The Jackmania akan bisa masuk dan tiket akan disiapkan khusus. Paling tidak itulah info yang gue dapat dari tim advance The Jackmania. Oke. Jadi sebelum hari hanya mereka sudah bersiap ya menyambut The Jackmania sebenarnya. Satu bus pertama tiba di Stadion Siliwangi. Viking siap menyambut dan mempersilahkan ke stadion. Padahal tiket belum di tangan. Sayangnya hal yang dikhawatirkan Viking terbukti. Perlahan tapi makin lama makin banyak datanglah bobotoh menyamperin The Jack dengan sikap tidak simpatik. Mereka melihat gelagat buruk ini, Viking minta The Jack untuk keluar stadion dulu sambil menunggu rombongan berikut. Sembari menunggu, gua dan beberapa rekan dari The Jackmania ada yang melaksanakan sholat asar dulu. Ketika selesai sholat,
mulailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rekan-rekan kita dari The Jackmania mendapatkan pukulan di sana-sini dengan menggunakan kayu. Salah satunya tersungkur berlumuran darah yang keluar dari kepalanya. Melihat situasi ini, The Jackmania kembali diungsikan menjauh dari stadion. Nah, padahal ya sebelum terjadi bentrok tuh mereka sholat berjamaah dulu loh guys. Sholat berjamaah, terus keluar-keluar nih yang bercerita kan anak Viking nih. Gua dan teman-teman The Jackmania sholat bareng, sholat asar, sholat berjamaah. Tapi setelah selesai sholat, ada rombongan besar dari Bobotoh yang mengeroyok mungkin ya. Padahal damai loh. Aduh, gimana sih? Oke, lanjut lah. Rombongan besar 8 buah bus akhirnya tiba juga. Tapi karena terlambat, Stadion Siliwangi sudah penuh sesak. Lagi pula, kita tetap tidak berhasil mendapatkan tiket. Panpel memang kelihatan salah tingkah dan berusaha mengumpulkan dari calo-calo yang masih beredar di sekitar stadion. Namun jumlah juga tidak memadai, hanya 300 lembar. Sementara Bobotoh yang masih berada di luar juga mulai melakukan serangan terhadap The Jackmania. Gua sempat coba menenangkan dan cekcok dengan seorang rekan Bobotoh yang mengambil dengan paksa kacamata anggota The Jackmania. Bobotoh itu bilang kalau dia kesal sama anak Jakarta karena mereka juga diperlakukan dengan tidak simpatik di Jakarta ketika menyaksikan pertandingan Persija Tim versus Persib di Lebak Bulus. Bobotoh tidak mau tahu kalau Persija Tim itu berbeda dengan Persija. Seingat gua, kejadian ini sempat direkam foto oleh wartawan tabloid Go dan tertampang jelas esoknya di media tersebut. Jadi ada salah satu Bobotoh yang nggak terima sama anak Jakarta, tapi bukan The Jackmania nih guys. Jadi dia kesel nih waktu pertandingan Persija Tim yang Jakarta Timur, Persija Tim yang sekarang udah berubah nama menjadi Sriwijaya. Itu dulunya kan Persija Tim di Jakarta, di Lebak Bulus pula mainnya. Nah, pihak Bobotoh away day ke Lebak Bulus dan diperlakukan yang kurang asik lah. Jadi mereka ingin membalas ke anak The Jackmania karena anak Jakarta tadi. Padahal di Jakarta tuh bukan cuma ada Persija ya, ada Persija Tim, Pelita Jaya juga saat itu juga ada. Oke, lanjut lagi. Gue lalu ngambil inisiatif untuk nyari rombongan pertama The Jackmania yang datang duluan dan mengajak mereka untuk gabung ke rombongan besar. Di sana gue minta maaf kepada semua anggota The Jackmania karena gagal membawa rombongan sampai masuk ke stadion dan pulang dengan aman. Di situ dari Panpel juga sempat minta maaf, namun kondisi ini tidak bisa diterima oleh seluruh rombongan The Jackmania. Bahkan mereka juga tidak mau berjabat tangan dengan gue dan 2 orang Viking lainnya yang masih setia mengawal meski pertandingan sudah berlangsung. Nah, jadi teman-teman The Jack sudah mulai kesel nih dengan perilaku Viking yang mengajak ke stadion, cuman diperlakukan seperti itu oleh Bobotoh lain. Ya, karena Bobotoh besar men, nggak seperti yang kalian, ya nggak gampang lah mengkoordinasi puluhan ribu supporter itu dengan cuman 3, 4, 5 orang aja, nggak bisa bro. Oke, ketika rombongan hendak pulang, tiba-tiba The Jackmania diserang lagi oleh Bobotoh yang masih nunggu di luar stadion. Kondisi ini jelas tidak diterima oleh The Jackmania. Sudah nggak bisa masuk, masih juga diserang. Akhirnya Jackmania balas perlakuan mereka, oknum Bobotoh. Jackmania balas perlakuan oknum Bobotoh tersebut. Jumlah Bobotoh di luar stadion masih ratusan hingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil akibat terkena lemparan dari kedua kubu. Ketika polisi datang, keributan mereda dan The Jackmania mulai beranjak pulang. Sempat pula terjadi bentrok beberapa kali ketika rombongan berpapasan dengan Bobotoh yang pulang karena tidak kebagian tiket. Nah, jadi arah pulang pun sempat nih, anak-anak Jack sempat diributin sama Bobotoh yang nggak dapat tiket. Jadi kemana-mana nih rusuhnya, kemana-mana chaosnya. Sejak saat itulah api dendam permusuhan terus berkobar di kedua belah pihak.
Puncaknya di acara kuis Siapa Berani yang disiarkan TV nasional, TV Indosiar di sini tulis ya. Acara ini diperakasai oleh Sigit Nugroho, wartawan bola yang terpilih menjadi Ketua Asosiasi Supporter Seluruh Indonesia. Sayang, bentrokan ternyata nggak bisa dihindari. Bukan gua memihak, tapi faktanya memang Viking yang mulai. Mereka meneriakin yel-yel Jakarta banjir, yang dibalas juga oleh The Jack. Suasana memanas hingga akhirnya terjadi benturan fisik. Nah, letak Indosiar di Jakarta, jadi nggak heran pelan-pelan berdatanglah para supporter Persija ke sana. Suasana sudah tidak terkendali dan atas inisiatif polisi dan Indosiar, Viking langsung diungsikan dengan menggunakan truk polisi. Namun kejadian ini ternyata sudah menyebar luas kemana-mana hingga akhirnya terjadilah penyerangan terhadap rombongan Viking di tol Kebun Jeruk. Gue juga heran gimana Viking menyatakan kalau hadiah menang kuis dirampok The Jack. Padahal hadiah itu kan belum diserahkan pihak Indosiar. Hadiah itu pun sampai sekarang nggak kita terima. Saat itulah nama The Jackmania semakin menjadi buruk. Di mata media, The Jackmania tidak menerima kekalahan sehingga menyerang. Opini sudah terbentuk dan masyarakat di Bandung juga ikutan menghujat. Sementara di Jakarta menyayangkan. Nah jadi gini guys, menurut gue nih, ini media yang meluas-luaskan. Media menyalahkan The Jack lah, nggak sportif, udah kalah, nggak gini lah, itulah. Ya sebenarnya media harusnya tuh mengademkan, nggak ada terjadi seperti gesekan gini. Media itu penting loh perannya. Nih, gara-gara media jadi sampai ke Bandung berita, jadi anak-anak Bandung membara nih. Semenjak terjadi permusuhan The Jackmania, apalagi setelah kejadian Indosiar, Viking berkembang pesat menjadi supporter yang dominan di Bandung. Mereka terus menebarkan kebencian dengan The Jack, dengan mengeluarkan kaos-kaos dan lagu-lagu yang bersifat menghujat The Jack. Reaksi anggota The Jackmania juga heboh. Mereka rame-rame bikin kaos yang balas menghujat Viking. Sikap ini justru malah mengobarkan api kebencian supporter Persija terhadap Viking. Jadi janganlah ya bikin kaos-kaos yang rasis. Udah nggak ini ya, bukan zamannya sekarang. Mungkin sekarang, dulu ya seperti itu gara-gara media tadi kan. Jadi anak Bandung yang nggak tahu apa-apa ngerasa media seperti itu, wah The Jack nih nggak ini, wah media sih yang berperan ini. Jadi menurut gue nih media yang membesar-besarkan. Mungkin karena ya tensi mereka diangkat biar naik rating kali. Rating pemberitaan dari media ini. Sementara terjadi permusuhan dengan Jackmania. Mana tadi? Oke. Semenjak terjadi permusuhan Jackmania, apalagi kejadian di Indosiar, Viking lagu yang kaos-kaos tadi, sikap itu justru malah mengobarkan api kebencian supporter Persija terhadap Viking. Sehingga The Jack banyak yang benci mereka bukan karena tahu kejadian awalnya. Sehingga The Jack banyak yang benci mereka bukan karena tahu kejadian awalnya, tapi karena mereka nggak suka dikata-katain terus. Jadi bukan anak-anak The Jack nih benci bukan karena awal kejadian ya, tapi karena kata-kata perkataan atau ya tadi kaos dibuat ini jadi membenci. Belakangan Komisi Disiplin Komdis mengeluarkan larangan akan hal-hal seperti ini. Komdis itu telat bro. Nah di sini juga dibilang terlambat dan penerapannya juga nggak konsisten. Masih banyak yang tetap melakukannya. Bukan hanya Viking atau The Jack, tapi hampir di semua stadion Indonesia seperti itu. Bener. Sebetulnya ada juga pihak-pihak yang mengusahakan perdamaian. Panpel Persib pernah berinisiatif mempertemukan The Jackmania dan Viking di Bandung.
Tapi pertemuan tersebut buntu karena tidak ada niat dari Heru Joko untuk berdamai. Perseteruan semakin melebar. Semakin banyak Viking yang masuk ke website The Jackmania menebarkan virus kebencian. Semakin banyak juga dari mereka anak The Jack yang membalas balik. Semakin banyak dan besarlah kebencian The Jack kepada mereka. Bahkan Panglima Viking Kang Ayi Betik almarhum sempat mengeluarkan pernyataan untuk menjaga kelestarian permusuhan ini seperti Barcelona dan Real Madrid. Sekarang permusuhan The Jackmania kontra Viking menjadi warna tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Seorang sutradara tertarik menjadikan perseteruan ini sebagai inspirasi dalam filmnya yang berjudul Romeo dan Juliet. Nah, ini gue nonton filmnya juga. Menurut gue sih filmnya menarik ya. Nggak ada unsur sara di situ. Menurut gue film ini cukup ya kejadian yang akarnya ini untuk jadi kenangan aja supaya generasi selanjutnya nggak memperpanjang lagi masalah ini. Dan ya kebetulan gue sempat nonton itu sama anak Viking dan The Jack juga. Jadi menurut mereka ini bener film, nah ini bener-bener bagus. Jadi ini Romeo Juliet rasanya film dari sutradara Andi Bahtiar Yusuf ya, kalau nggak salah. Menurut gue filmnya bagus. Buat kalian yang belum nonton silahkan nonton lah. Oke, lanjut ya. Di tengah perseteruan, Viking justru kompak untuk menolak film ini dengan alasannya masing-masing. Ketua Viking dengan didukung anggotanya membuktikan ucapannya dengan menggagalkan pemutaran film ini. Sementara di Jakarta justru sebaliknya. Meski pimpinan menyatakan akan menuntut, tapi toh hampir semua bioskop di Jabodetabek dipenuhi oleh The Jackmania yang memang sudah nggak sabar menanti film ini diputar. Nah, ini bagus nih. Ini artikelnya cukup bagus ya. Dan ini juga ada tambahan dari penulis. Nah, itulah kisah panjang tentang permusuhan dua kelompok tersebut. Paling enggak dari kacamata gua, tulisan ini dibuat atas permintaan seorang bobotoh yang penasaran dengan sebab musabab permusuhan tersebut. Gue juga nggak suka dengan orang yang berkomentar sinis baik terhadap The Jackmania maupun Viking. Mereka itu tidak tahu apa-apa, biasanya cuma menghakimi aja. Ada hak apa mereka menghujat? Lihat dulu kisahnya, baru mereka akan berpikir dan bantu mencarikan solusinya. Bener. Oke, di sini udah selesai artikelnya. Kita coba bahas ya. Menurut gua nih artikel menarik ya. Yang ditulis oleh seorang Viking. Ya, jadi gue coba ngeriak ya. Ngeriak artikel ini ditulis oleh seorang Viking supporter Persib, tapi dia nggak dari satu pihak aja nih, nggak membangun citra, nggak merusakin citra Viking, nggak ngerusakin citra The Jack. Jadi dia apa adanya, dia sebagai Viking dia bercerita apa adanya di artikel ini. Menurut gue sih bagus. Dan kalau ditanya ke gue, masih ada nggak kemungkinan buat damai? Masih ada, bro. Damai itu masih ada. Tapi menurut gue sih damai itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Jadi kalau kalian nggak action dari sekarang, percuma kata damai, cuman dijadiin kata-kata doang. Jadi buat teman-teman Viking, teman-teman The Jack, ayo kita gabung, kita bangkit Indonesia, kita bangkitkan sepak bola Indonesia bersama. Kalian bebas mendukung dengan cara kalian, tapi tetap dengan kultur kita Indonesia yang murah senyum, yang tanpa membanding-bandingkan suku, ras, agama. Itu Indonesia, bro. Jadi bukan cuma Viking The Jack ya, semua supporter, mudah-mudahan aja didengar, semua supporter ya, Bonek Mania, Aremania, banyaklah supporter yang lain, mudah-mudahan damai selalu. Oke, sekian dulu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.